Ini kok kolamnya kotor sekali. Aku harus mengganti airnya ini. Tapi aku bingung berapa air yang aku butuhkan ini untuk mengganti kolam ini. Berapa ya, bingung aku ini. Aduh. Halo Kek. Aduh, kakek kayaknya lagi kebingungan. Ada yang bisa aku bantu, Kek? Ini, Cuk. Kakek itu bingung mau menghitung berapa banyak air yang dibutuhkan kalau mau mengganti isi kolam ini. Oh, itu, Kek. Aku bisa bantu. Sebentar ya, Kek. Aku mau menghitungnya dulu. Terima kasih ya, Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat. Di situasi pandemi seperti ini, kita harus terus menjaga kesehatan kita supaya lebih. Oke? Di pertemuan kali ini, saya Diah Jarianti, salah satu guru di SMP Negeri 5, akan belajar bersama kalian tentang materi volume prisma. Oke, tentunya volume prisma ini untuk materi SMP kelas 8. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuannya apa kita belajar materi ini. Lihat, ini tujuannya adalah yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Nah, tujuan-tujuan ini akan kalian peroleh setelah menyimak video berikut ini. Sebelum masuk ke volume prisma, kita lihat jenis-jenis prisma dulu. Kita mengenal prisma. Nah, ini adalah sebuah bangun yang mungkin kalian lebih mengenalnya adalah sebuah bangun balok. Tapi ini juga termasuk sebuah prisma. Prisma apakah itu? Yaitu prisma segi 4. Kemudian ini juga sebuah prisma meskipun dalam posisi yang berbeda. Yang ini posisi potret, yang ini landscape. Itu disebut prisma segitiga. Ada satu lagi, ini sebuah prisma juga disebut dengan prisma segi 5. Dari beberapa jenis prisma ini, tentu kalian bisa menyimpulkan bahwa nama prisma tergantung pada alasnya. Alas prisma itu, ingat ya, alas prisma bukan berarti yang berada di bawah, tetapi alas itu ini. Prisma segitiga berarti ini alasnya, ini tutupnya. Intinya, alas prisma adalah bangun yang sama dan sejajar dengan tutup prisma. Jadi dicari bangun yang sejajarnya, bukan berarti berada di bawah. Untuk kasus gambar seperti ini,
Mungkin bertepatan dengan alas berada di bawahnya. Tetapi ketika kalian menemui gambar seperti ini, alas prismanya adalah ini, segitiga, bukan persegi panjang atau segi empat di bawah ini. Oke, kita lanjutkan. Bagian-bagian prisma. Bagian-bagian prisma, saya beri contoh satu prisma segitiga. Yang pertama, ini prisma segitiga. Yang pertama, jumlah sisinya 5. Coba kita cek apakah benar jumlah sisi prisma segitiga adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti jumlah sisi pada prisma segitiga adalah 5. Kemudian jumlah rusuknya 9. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah rusuk pada prisma segitiga adalah 9. Kemudian jumlah titik sudutnya ada 6. Kita periksa kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu bagian-bagian dari prisma. Nah, sekarang kita masuk ke volume prisma atau isi dari bangun ruang prisma. Saya kembali ambil prisma segitiga. Ini adalah alas, seperti yang saya katakan tadi bahwa alas dan tutup itu sejajar dan saling berhadapan, dua bangun yang sama. Jadi ketika kamu nanti menentukan alasnya yang mana, dilihat dua bangun yang sama atau berhadapan itu yang mana, itu disebut alas. Ini tutupnya, alas dan tutup nanti boleh dibalik. Kemudian ada sisi yang menghubungkan antara alas dan tutup, itu disebut tinggi. Ini kalau posisinya bangun berdiri atau potret. Kemudian kalau posisinya berbeda seperti ini, alasnya yang mana? Ya, masih sama, alas dan tutup itu saling berhadapan dan sama persis. Kemudian tingginya ini. Untuk tinggi bisa ini, bisa sisi yang ini, bisa sisi yang ini. Karena ketiga rusuk itu panjangnya sama. Itulah tinggi prisma. Nah, alas prisma adalah bangun yang sejajar atau berhadapan dengan tutup. Alas dan tutup adalah dua bangun yang sama dan sejajar. Kemudian tinggi prisma adalah sisi atau rusuk yang menghubungkan alas dan tutup. Sehingga bisa dituliskan bahwa volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Tentu itu adalah tinggi prisma. Semua bangun ruang yang bukan lancip rumusnya sama. Luas alas dikali tinggi. Luas alas ini tergantung bentuk alasnya, apakah segi 4, apakah segitiga, apakah trapesium, apakah jajar genjang, atau bangun datar yang lain. Jadi cukup kalian ingat yang mudah-mudah saja. Intinya luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Tinggal dikali tinggi. Nah, ini yang perlu kalian ingat, hanya ini saja untuk volume prisma. Sekarang kita masuk ke contoh. Hitung volume prisma segitiga pada gambar berikut. Nah, diberikan sebuah prisma segitiga dengan ukuran. Dilihat, alasnya adalah berbentuk segitiga siku-siku, ditandai dengan ada tanda siku-sikunya di sini. Ini adalah alas berbentuk segitiga siku-siku. Kita hitung luas alasnya dulu supaya mudah. Luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas ini adalah alas segitiga dan tingginya adalah tinggi segitiga.
Jadi jangan keliru ya, tinggi ini bukan tinggi prisma, tapi tinggi segitiga sebagai alas prisma. Ini adalah tinggi segitiga. Kemudian ini adalah alas segitiga. Kemudian ini adalah tinggi prisma. Bisa membedakan ya, tinggi prisma dan tinggi segitiga. Kita masukkan angkanya, setengah dikali 6 dikali 8 sama dengan 24 cm persegi. Setelah menghitung luas alas, kita bisa menghitung volume prismanya, yaitu luas alas dikali tinggi prisma. 24 dikali 12 sebagai tinggi prisma, ditemukan angka 288 cm kubik. Bagaimana? Sudah paham belum? Itu tadi adalah teori tentang mencari volume prisma. Teori itu bisa kita gunakan untuk membantu si kakek yang kebingungan tadi mencari volume prisma untuk kolam renangnya. Nah, bagaimana caranya? Menghitung volume air di dalam kolamnya. Tadi sudah ada keterangan ukurannya bahwa kedalaman kolam yang paling dalam adalah 5 meter, kemudian semakin dangkal 3 meter, ukuran kolamnya ini 10 meter, kemudian lebarnya 30 meter. Nah, ini volumenya bisa kita hitung dengan menggunakan volume prisma. Coba cek mana yang merupakan alas prisma. Apakah ini persegi yang atas ini? Kolamnya kan berbentuk persegi ya, persegi panjang, segi 4. Alas prismanya adalah ini. Nah, penampakan samping kolam ini adalah sebagai alas, yaitu berbentuk trapesium. Prisma dengan alas berbentuk trapesium. Ini adalah sisi bawahnya trapesium, sisi atasnya ini adalah tinggi trapesiumnya ini, 30 meter ini, tinggi trapesium. Kemudian 10 meter ini sebagai tinggi prismanya. Langkah pertama kita hitung luas alasnya dulu. Nah, luas alas itu pakai rumus trapesium A tambah B dibagi 2 kemudian dikali tinggi trapesium ya, tinggi alasnya bukan tinggi prismanya. 5 meter ditambah 3 meter dibagi 2 dikali 30, yaitu 8 dibagi 24 dikali 30 sama dengan 120 meter persegi. Itu luas alasnya yang berbentuk trapesium. Langkah berikutnya kita menghitung volume prismanya atau volume kolamnya, yaitu luas alas ini, LA ini adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya 120 dikali tinggi prismanya, karena otomatis yang sebelah sana kan juga penampakannya sama, berarti ini tinggi prismanya ini 10 meter sama dengan 1200 meter kubik. Jadi air yang dibutuhkan oleh kakek tadi yang kebingungan menghitung volume air di dalam kolamnya adalah 1200 meter kubik. Karena semuanya sudah menyimak materi prismanya. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat email yang ada di deskripsi video ini. Insya Allah nanti email yang masuk akan saya balas. Terus kemudian untuk lebih mendalami pengetahuan kalian kerjakan juga ya soal-soal yang sudah saya upload di bawah ini. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa maskernya selalu dipakai.